Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau berkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan yang akan saya bawakan adalah langkah awal penting tapi langkah akhir menentukan. Nah puji Tuhan, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, semuanya pasti ada awal dan pasti ada akhirnya. Setiap apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, semuanya pasti ada awalnya dan pasti juga akan ada akhirnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengikut Tuhan? Tentu kita juga tidak akan pernah berhenti untuk mengikut Tuhan. Ketika kita mengawali untuk percaya kepada Tuhan, kita akan mengikuti Tuhan seumur hidup kita sampai akhir. Amin. Dan pada pagi hari ini, kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama saudaraku, di ayat yang pertama pasal 12 ini, kita diwajibkan untuk hidup dalam ketekunan dalam sebuah perlombaan. Perlombaan dalam hal apa? Yaitu pengharapan akan iman. Kita harus berjuang terus untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, tidak boleh goyah. Dan di sini Tuhan Yesus adalah sebagai salah satu contoh yang terbaik yang ditunjukkan bagaimana Tuhan itu setia sampai akhir kehidupannya di dunia untuk menebus dosa kita. Yang walaupun mengalami banyak tekanan, banyak celaan dari orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tetap setia. Kita juga harus sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita adalah murid-muridnya, kita juga adalah umat-umat ketebusannya. Jadi hidup kita sudah tentu wajib untuk terus hidup dalam pengharapan sampai akhir hidup kita. Sehingga kita akan mendapatkan mahkota kemenangan, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu contoh tokoh Alkitab yang bagi kita sudah tidak asing lagi ya. Yaitu seorang contoh Alkitab yang bernama Ayub. Kita buka di dalam Ayub pasal 2 Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia berada dalam tekanan, dalam penderitaan yang begitu memahitkan kehidupannya, adalah dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia tetap mengarahkan pandangannya ke depan. Dia tidak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun orang yang paling dekat dalam kehidupannya sudah mulai menghina Ayub. Dia sudah tidak tahan lagi melihat Ayub ini dan berharap supaya Ayub mati saja. Tetapi Ayub tidak mempedulikan dia. Walaupun istrinya ini adalah orang terdekat dalam kehidupannya. Apa yang dialami Ayub itu begitu sangat-sangat memahitkan. Harta bendanya hilang, anak-anaknya juga mati. Tetapi di sini Ayub berkata apa?
Dia tidak hanya menginginkan yang baik dari Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, dia tidak akan pernah berhenti mengikut Tuhan. Begitulah kehidupan Ayub ketika dia melangkah maju, melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan dia akan tetap hidup di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga wajib hidup seperti hamba Tuhan Ayub ini. Kita tidak boleh mundur, kita harus tetap maju. Pengharapan iman percaya kita harus tetap di dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya di ayatnya yang ke-13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kita bisa tahu bagaimana penderitaan Ayub ini. Saudara bisa bayangkan kalau sampai kita punya sahabat atau teman-teman, dia sudah tidak bisa berbicara lagi, melihat kondisi yang kita alami. Ini bukan kondisi yang gampang ya, mudah untuk diselesaikan. Bukan hanya seperti virus corona ini, yang kalau kita isolasi mandiri bisa sembuh. Tetapi Ayub ini mengalami musibah yang sangat berat. Seakan-akan segala sesuatu itu sudah hilang. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun sudah putus asa. Teman-teman Ayub udah putus asa melihat kehidupan Ayub. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan sangat mengasihi Ayub. Dan Tuhan berkata bahwa tidak ada orang yang sesaleh seperti Ayub. Kenapa? Karena dia tetap setia dalam mengikut Tuhan sampai akhir kehidupannya. Kalau berbicara tentang berkat, kelimpahan harta, Ayub sudah punya. Tetapi bagaimana ketika harta benda itu hilang? Apakah kita masih kuat untuk tetap mengikut Tuhan? Mungkin tidak banyak yang bisa seperti Ayub, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk tetap melangkah maju sampai akhir hidup kita. Haleluya. Dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita? Kita akan lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan dengan setia dari awal, ketika kita berkomitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Semuanya akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Seperti Ayub ini, dia dapatkan 2 kali lipat dari apa yang dulunya hilang dari dalam kehidupannya. Tuhan kembalikan kembali. Oh puji Tuhan, haleluya. Ini benar-benar luar biasa, dan ini juga akan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Khususnya kita yang percaya dan tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Nah puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan pasti akan menopang kita. Haleluya. Kita akan mengakhiri renungan pagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ajarilah kami setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, melangkah bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri renungan pagi kami pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kami milik-Mu Tuhan, kepadamu kami berserah Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kini hatiku hanya untuk-Mu. Kini jiwaku hanya
Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kini hatiku hanya untukmu. Kini jiwaku hanya bagimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kan